A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kemarin libur ya. Alhamdulillah dengan izin fadhail karunia Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi dengan kajian seminggu 2 kali. Mudah-mudahan yang selama kita kerjakan ini menjadikan satu wasilah kita benar-benar mendapatkan ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir sudah salat witir ya. Salat witir itu kemarin ada 4 bagian atau 4 pasal. Kemarin sudah 2, yaitu pertama hukumnya sepakat para ulama, yaitu hukumnya salat witir itu sunat. Kedua tata caranya kemarin mau dari 1 sampai 13 rakaat terserah ya, ibu yang 1 rakaat mangga, mau 3 rakaat mangga, mau 5 rakaat, yang 3 ganjil sampai 13 rakaat kemarin ada. Untuk masalah yang 2 kali salam itu sedikit ya ulama, namun yang banyaknya itu tetap 1 kali salam. Tata cara. Insyaallah untuk sekarang waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusi rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamatin nabi asrihi. Wa amma waqtu fa inal ulama ittafaqu ala anna waqtahu min ba'di sholatil isya ila tulu'il fajri. Kemudian yang ketiga yaitu tentang waktu sholat sunat witir itu sepakat para alim ulama itu sesudah sholat isya sampai terbitnya fajar ya, melaksanakan sholat sunat fajar itu yang sebelum sholat subuh. Lau rauda dzalika min tarki syatta anhu alaihi salatu wassalam, sebagian mengambilnya berdasarkan yaitu beberapa riwayat yang sumbernya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman asbata ma fi dzalika ma kharajahu Muslim, diantaranya yang mengeluarkan hadis itu yaitu riwayat dari Imam Muslim an Abi Nadra al-Aufi, dari Abi Nadra al-Aufi, anna Abi Sa'id akhbarahum annahum sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil witri, yang mana Abi Sa'id memberikan tahu kepada para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat witir. Faqala, kata bagian Rasul menjawab, wal al-witru qabla subhi, witir itu pokoknya sebelum subuh, kita melaksanakan subuh. Waqtalabu fi jawazi sholatil ba'dal fajri. Tahu ulama ada juga yang menjadi perbedaan pendapat, bolehkah sholat witir sesudah fajar? Ya, sudah fajar gimana? Misalnya waktu subuh. Baqaumun mana'u dzalika, sebagian para ulama mencegah itu tidak boleh karena sudah sudah waktu subuh. Sudah waktu itu enggak bisa, sebagian ulama. Baqaumun ajazu ma lam yusolli subha, sebagian ulama itu bisa walaupun sudah waktu subuh tapi belum melaksanakan sholat subuh, masih bisa melaksanakan sholat witir. Misalnya ketiduran, tidak witir itu semalam saya lupa misalnya, tapi belum sholat subuh, sebagian ulama boleh. Kemudian wabil qauli ula qala Abu Yusuf wa Hamad bin Hasan sahiban Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri. Nah, kaul yang pertama itu yaitu ini dipegang oleh Abu Yusuf wa Ahmad bin Hasan, kemudian sahabat dari Abu Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri, itu dari Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa bisani qala Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Kalau kaul yang kedua itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i itu boleh misalnya selama belum melaksanakan subuh, walaupun di waktu subuh, tapi karena kita sudah kebiasaan merasa menjadi satu kewajiban sholat witir itu, ya laksanakan aja sholat witir. Wasabuh tirasa dengan catatan belum sholat subuh.
Wa sababu ikhtilafihi mu'aridul amali sahabat fi dzalika bil asar. Ya, terjadinya perbedaan para ulama sampai sekarang itu karena kontradiksi dari amalnya para sahabat. Nah, ada yang para sahabat yang mengamalkan begitu. Kalau hadisnya mah yang tadi itu al witru qabla subhi. Kalau witirnya mah itu, namun itu sebuah istirah. Bahasa qabla subuh apakah sebelum melaksanakan sholat subuh atau misalnya tidak dengan waktu subuh. Itu yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Kemudian wadhalika ana dhahirul asar al-waidatu fi dzalika la yajuza ayu sholli ba'da subhi ka hadis Abi Nadra al-Mutaqaddam wa hadis Abi Hudzaifah al-Adwi an-Nasafi hadza kharaja Abu Dawud wa fihi. Itu tadi ya menganas hadis tersebut. Kalau hadis yang Abi Nadra yang sesuai teks tadi yaitu sebelumnya yaitu bahasanya waktu subuh yang dipegang tadi Abu Hanifah dan sebagiannya kalau yang pertama. Wa ja'ala lakum baina sholatil isya ila ayatil al-fajri. Ya, kedua hadisnya yaitu yang dari sumber Abu Dawud, jadikanlah kalian itu antara sholat witir itu waktunya antara sudah sholat isya sampai terbitnya fajar. Wala khilafa bain ahli usul annama ba'da ila. Jadi ada juga yang tidak memperbedakan pada ulama, terutama ulama usul fikih tentang bahasa ilah tersebut. Jadi tidak ada, sebagian ulama tetap aja gitu. Kemudian ada juga ulama itu mengartikan dengan apa wati musyam ilalail, tersempurnakanlah puasa itu sampai malam. Wa qulu ilal mirfaqain, atau bahasa dalam Quran itu ada yang mengisyaratkan bahwa itu sampai ini, bahasa dari ilah-ilahnya itu sampai-sampainya itu. Jadi bahasa sampai itu bukan dalam waktunya, maksudnya yaitu ada tadi ya bimana bimana bahasa sholat subuh, ada juga mengambil dari makna waktu subuh. Kalau mana waktu subuh yang tadi mau patokannya sudah fajar, sudah tidak ada lagi, walaupun misalnya tidak melaksanakan sholat subuh. Kemudian diantaranya amalan-amalan yang sering dilaksanakan para sahabat itu banyak gitu, Ibnu Mas'ud, kemudian siapa lagi banyak di sini tapi ke bawah lumayan panjang gitu. Terus siapa Aisyah pun pernah gitu melaksanakan sholat witir, yaitu sudah sebelum melaksanakan sholat subuh tapi di waktu subuh, itu diantaranya. Kemudian para ulama pun memanggil payang bagi antamila sifatun nabi dalika anhum wa qul Ibnu Mundir fi waqtil witri anina saham satu aqwalin. Kemudian Ibnu Mundir mengambil daripada kisah tadi tentang waktu witir dari manusia itu kebagi 5. Sebagian kaul minha kaulani al masyhuratil ladzi dzakiratuhuma, 2 kaul itu yang sudah masuk tadi dibolehkan itu diantaranya sebelum, itu udah sepakat ulama kebanyakan gitu ya, sebelum waktu fajar. Kedua pelaksanaan sholat witir di waktu subuh sebelum sholat subuh, itu yang sudah masuk. Qaulus salis yang ketiga ana yusolil witru ayusila subha. Ada juga cina yang kaul ketiga melaksanakan sholat witir itu dia sudah sholat subuh, ada gitu. Tapi yang masuk yang tadi 2 ya, jadi bagusnya tetap yang tadi 2. Wahwa qaulu Tawus, diantaranya itu diambil dari Imam At-Tawus. Beliau begitu, kalau sudah subuh boleh melaksanakan sholat witir. Wa rabi'u ana yusolliha wa itola syamsa. Ada juga yang kalau keempat nih, walaupun sudah kelihatan matahari boleh melaksanakan sholat witir. Wa bi qaulu siapa? Abu Sur wa Auza'i, yaitu diantaranya Imam Abu Sur dan Imam Auza'i. Wal khamisu yang kelima anahu ayutiru min aliyatil qabilah. Ada juga bisa kayak di kodok gitu ya, bisa lupa malam sekarang tapi malam yang mau datangnya bisa dilaksanakan sholat witir. Antaranya pendapat siapa? Wa qaulu Sa'id bin Zubair, yaitu pendapat dari Sa'id bin Zubair. Wa adal ikhtilaf innama sabiu ikhtilafin fi ta'kidi wa qaribatun min darajatil fardhi. Bahwasanya terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada sabab perbedaan tentang menguatkan mendekati dalam hukum wajib. Paman ra'a aqrabu aujab al-qada bi zamni ab'ad min az-zamni wa tasabi. Jadi kalau karena sudah kebiasaan kewajiban maksudnya gitu ya, seperti kaum Abi Sa'id Jubair
dan itu sudah mendekati melaksanakan sholat itu kewajiban, kan lupa pada malam tersebut, maka beliau mengambilkan kaul bahwa di malam yang akan datang pun bisa melaksanakan apa? Sholat witir. Jadi bahasa seperti bahasa qadha gitu ya, mendekati. Nah, wa man ra'ahu ab'ada au jabal qadha bi zami aqrabu man ra'a sunnatu kasiri sunat da'ufa indal al qadha indal qadha inna yaju fil wajibat. Tapi tetap bahasanya apa? Kalau sampai waktu yang malam akan datang itu da'ufa, lemah sebetulnya tetap ya, karena yang bisa diwajib itu tetap yaitu sholat wajib. Kalau sholat ya sholat apa ya udah tidak usah ya. Wa ala hada yajibu tiba bi qada'i sholatil aid liman fatawa yang bagi ala yufariqu bi hadam bainan nadba wal wajibu a'ni anna man ra'ana al qada fil wajibati yakunu bi amri mutajaddidan. Ayat tadi bisa dikatakan itu tetap jadi bahwasanya kalau sholat sunat itu ya udah enggak ada bahasa qada. Yang bisa diqada itu yang bisa diganti itu cuma sholat wajib. Dan wa mahtilafu fil kunut. Nah, ini kunut dina masa sholat witir. Bihi dari itu pada Abu Hanifah wasabi ila anau yaknutu. Nah, kalau dari jalur Abu Hanifah, sahabat Abu Hanifah bahwasanya mereka itu selalu melaksanakan kunut dalam apa? Melaksanakan sholat witir, namun tidak kelihatan ininya apa? Tangan kita. Kemudian wa manahu Malik wa jazahu. Kemudian melarang kalau Imam Malik itu yaitu untuk melaksanakan sholat witir ada kunut. Jadi kalau sholat witir yang ada kunut itu jalur dari Imam Malik. Kalau Imam Abu Hanifah ada dan sahabat-sahabatnya. Wa jazahu Asy-Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i udah jelas membolehkan. Di antaranya beliau itu melaksanakan kunut di sholat witir itu bi ahda qouli bin nisbil akhir min Ramadan, yaitu di tengah-tengah 15 hari menjelang akhir Ramadan dari Imam Syafi'i itu. Wa jazahu qaumun bin nisbi ulamin Ramadan. Ada juga ulama itu yang membolehkan tentang apa? 15 awal Ramadan melaksanakan kunut. Jadi yang 15 akhirnya tidak. Wa qaumun fi Ramadan kulluhu. Ada juga sebagai kaum itu melaksanakan itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada setiap sholat witirnya ada kunut. Wasabuh fitalimin bidalika ihtabul asar. Jadinya perbedaan pendapat itu karena perbedaannya tentang masalah hadis. Dzalika nurwi anu satu salam al kunutu mutlaqon. Sungguhnya hadisnya dari bagian Rasulullah yang Rasulullah bersabda bahwa kunut itu mutlak. Urwiya anu al kunutu syahron. Ada juga meriwayatkan dari hadis dari Rasulullah al kunut itu bahwa 1 bulan. Urwiya anu akhirum amrihi lam yakun yakutu fi syai'in min as-shalah. Juga yang meriwayatkan bahwa kunut itu yaitu di akhir hidup, maksudnya ketika akhir hidupnya Rasulullah SAW beliau tidak melaksanakan kunut sama sekali tentang masalah sholat. Wa nahu nahiya ang dalika, dan sebagian ulama pun melarang tentang masalah kunut. Wa qad taqaddama hadil masalah, sebetulnya udah masalah ini tentang kemarin itu dibahas tentang masalah kunut. Emang di akhir beliau tidak melaksanakan kunut, terutama yang melaksanakan kunut itu ketika menjelang terjadinya perperangan. Wa ma sholatul witir ala rohalah. Kemudian gimana sholatnya witir di atas kendaraan? Haitsu tawajjatu bihi bagaimana kita menghadapnya? Apakah harus benar bebas kemanapun kita menghadap? Fa'ina jumhuru ila zawadi dalika. Jumhur para ulama itu boleh kemanapun kita menghadapi sesuai kendaraan. Misalnya walaupun ke sana karena kendaraannya masih harus dibelokkan, jadi nggak apa-apa, sesuaikan dengan kendaraan. Disebut tidalika mimpi Aisyah wassalam, karena sudah ditetapkan dari pekerjaan Rasulullah SAW. Ani anu kana yutiru ala rohala wa huwa mimma yatamaduna fil hujjah. Yang dimaksud sungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan witir di atas kendaraan, dan beliau pun menjadi pegangan ketika pelaksanaan haji ala annaha laisa bi fardin idza kana qad sa'an Rasulullah. Kemudian bukan haji, bil hujjah, dijadikan hujjah ya, dijadikan pegangan hujjah. Ala anas sungguhnya Rasulullah SAW tentang masalah itu tidak, sebagian
kaum tidak pernah melaksanakan witir di atas kendaraan kecuali beliau pernah melaksanakan sholat fardu saja, dan ini pun sudah disahihkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anau sungguhnya Rasulullah karena bitan fili ala rohala, beliau cenah pernah melakukan sholat sunat itu di atas kendaraan. Walam yasihu anhu annahu sholat qad mafrudatan ala rohala. Kemudian beliau pun tidak mengesahkan sungguhnya beliau sholat yaitu sholat fardu yaitu di atas kendaraan. Wa Hanafiyah fala maka itafaqu ma'hum ala hadil muqaddamah. Kemudian ulama Hanafi mesepakati tentang kesebutan. Jadi gini maksudnya, kalau di atas kendaraan itu boleh melaksanakan sholat sunat. Kalau sholat wajib itu kalau bisa jangan di atas apa kendaraan, paling apa bahasanya dihormati ya kalau misalnya sudah waktu sholat, karena misal kemarin sudah diterangkan lah masalah itu, misalnya kondisi macet susah turun atau gimana, itu paling dihormati sholat dan laksanakanlah kalau misalnya sudah ada di tempat. Bahwa anakula sholatnya mafruḍun atau sila rohala. Jadi kalau sholat sunat itu bolehlah untuk melaksanakan apa di atas kendaraan. Kalau sholat wajib itu tetap tidak bisa. Assalamualaikum wassalam liwit la witrona fi lailatin. Kemudian masalah kemarin tadi masalah witir gimana, karena kalau misalnya witirnya 2 kali semalam, kata baginda Rasul tidak ada witir dalam 1 malam. Kharaja dari Abu Dawud mengeluarkan itu tersebut yaitu dari Imam Abu Dawud. Wa dhahaba ba'dahu ila anna yashfi'u al-witr ula bi anna yudhifu ilai raqatan saniyatan witru qurba ba'da nafil safi'at. Itu masalah yang tadi 2 kali salam. Sebagian ulama tetap kalau misalnya witir ditambah lagi bahasanya bukan apa witir tapi syafa ya. Jadi bagusnya tetap witir itu dalam 1 kali salam. Makanya wahiyah masalah alati yarifuna binaksil witri, kalau misalnya masalah tersebut dikenal dengan apa, pembatalan witir. Kalau misalnya tetap diyakini maka itu termasuk apa, pembatalan witir. Jadi maksudnya kalau ada yang bilangan genap tetap ya seperti jauh 5 kali itu sudah diterangkan tata caranya beliau kan 2 kali salam. Kalau ada bilangan genap jadi maksudnya dalam apa, bahasa bilangan itu pembatalan dalam witir. Itu bukan pelaksanaan sebetulnya witir gitu, yang lebih pasnya mah maksudnya. Tapi walaupun boleh kemarin itu masalah apa, karena ini ada Rasul pernah menambahkan. Jadi bahasa ketika menambahkan 1 rakaat lagi jadi bukan bilangan ganjil, maksudnya bilangan apa bilangan genap, dan bilangan genap pun dipegang kemarin dari oleh Imam Malik tadi disebut ispa gitu ya, walaupun bahasanya sholat witir juga, tapi yang lebih pas tetap harus bilangan ganjil. Enggak, barangkali ada pertanyaan ya. Misalkan kita mau tidur nih, udah sekalian sholat witir, itu mau subuh masih ada waktu kita bangun panggian, itu berarti nggak sholat witir, sholat tahajud aja itu nggak masalah. Ya sholat tahajud aja, walaupun tadi ya hadisnya pun tetaplah witrona fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi sudah aja sholat sunat yang lain gitu. Jadi tidak usah ditambah lagi dengan witir, itu yang lebih lebih pas ya, cukup 1 kali dalam 1 malam. Di sunat yang lain saja. Ya seperti tahajud saja. Barangkali ada lagi, Mas? Cukup. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Sholat di atas kendaraan, jadi kan? Ya. Itu kan zaman sekarang paling sering terjadi. Kalau udah sore macet, ya udah akhirnya jadi supir sambil salat tayamum aja langsung rumah itu ya, itu sebetulnya dari bab wajib. Kalau sholat sunat sah ya, tapi kalau untuk sholat wajib paling bahasnya dihormati waktu. Jadi menghormati waktu saja, sudah sampai di tujuan laksanakanlah dengan bahasa mau qadha maka gitu ya. Walaupun sudah bakal kelewat waktu. Iya, paling bahasanya kemarin apa, qadha. Kalau dalam perjalanan bahasa bisa dengan bahasanya jamak. Kalau ya jamak takhir gimana, misalnya duhur, asar lewat datang saat maghrib, kan biasanya bisa dijamak duhur dengan asar, itu bahasanya qadha. Kadang-kadang kita di atas pesawat kumaha tuh.
Ya, seperti di Misalnya atas ke pesawat. Mekah atau kemana, kan itu banyak Iya. sekali. Kiblat Sampai- susah itu ya. Baik Iya, dihormati. artinya waktunya itu bisa melewati multi Oh, sholat gitu. Kan bisa 8 jam berapa jam itu misalnya dari sini ke Eropa atau dari sini ke Timur Tengah. Kadang-kadang kan Timur Tengah itu udah Beda berapa jam waktu. kan, jadi akan kelewat ya. Di sana aja kadang-kadang kan kita kalau umroh kan di atas pesawat kita udah pakai ihram. Ya. Jadi sholat ikram juga di atas. Jadi sholat itu kemana tuh yang wajib? Ini Kalau positif emang motivasi waktu ya. Kalau misalnya pemberangkatannya di waktu sholat ya, enaknya dengan jamak takdim, maka suka pelaksanakan dulu sholat jamak. Kalau dia tuh saya berangkatnya duhur misalnya ya. Tapi kalau misalnya ini waktunya di sininya pagi jam 7, tapi datang ke sana maghrib misalnya, berarti otomatis ada 2 waktu tetap, walaupun muter waktu misalnya ya, ada tetap 2 waktu kita tertinggal, yaitu duhur dengan asar, paling bahasanya qadha di waktu maghrib misalnya ya. Di sini jam 7, di sana bisa datang maghrib gitu, tetap bisa datang maghrib, berarti ada 2 waktu kita tertinggal misalnya datang 2 maghrib. Nah di sini bisa sholat duhur, datang ke sana baru jam 10 misalnya, itu kan mundur. Nah tetap saya itu tidak apa-apa gitu ya, kita pelaksanakan di waktu yang sudah pelaksanaan. Apakah harus lagi sholat? Sebagian ulama itu ya tetap kita datu sholat, yaitu disesuaikan dengan waktu kita berdiam. Sebagian ulama lah datu tidak usah melaksanakan, jadi kembali kepada keyakinan kita, karena ulama sudah membagi misalnya waktu mundur gitu. Kita sudah duhur, datang ke sana jam 10 pagi, otomatis belum duhur kan. Nah, sebagian ulama datu sholat waktu, maksudnya tidak di sana duhur lagi sholat. Sebagian ulama tidak usah, karena kita beradanya tadi sudah pelaksanaan sholawat. Kalau sudah pelaksanaan sholat. Kalau misalnya dari saya, mama dari Imam Syafi'i datu sholat, jadi menyesuaikan dengan kita kondisi. Tapi mau tetap tidak mau melaksanakan tidak apa-apa, karena ulama pun ada membolehkan gitu ya. Dan perkara tersebut itu memang jarang dulu zaman Rasulullah, jarang, karena sekarang sebetulnya karena ada pesawat sekarang ya. Jadi suka ada ke daerah-daerah yang kadang-kadang yang menjadi mundur waktunya, maka ulama itu mengantisipasi ya. Hadis secara ini nggak ada, mengantisipasi. Nah itu makanya kalau misalnya posisinya begitu, itu kembali ulama ada yang membolehkan datu sholat, maka kembali keyakinan, jadi balik lagi sholat waktu duhur. Kalau misalnya tetap dengan keyakinan dari awal, ya tidak apa-apa gitu. Tetap ya ulama pun membolehkan gitu. Ini tragedi ini belum pernah dulu itu paling yang pernah itu seringnya jamaah qadha gitu. Itu banyak sekali sekarang. Banyak sekali perjalanan yang berjauh-jauh. Kecuali kita sudah tahu misalnya kita mau ke Amerika, pas di sini duhur misalnya, tapi pasti datang ke sana jam 10 misalnya 10 pagi. Bisa kalau udah tahu, baik laksanakan di sana. Kalau misalnya sudah tahu, ya, pasti di sana pun akan mendapatkan sholat duhur. Gitu. Kalau misalnya sudah tahu, kalau misalnya tidak tahu tadi kembalinya, ya kalau tidak tahu baru pertama kali misalnya ke Amerika, di sini sudah sholat duhur, datang ke sana jam 10, itu kembali kepada keyakinan. Mau dibalikan lagi sholatnya mangga, sesuaikan waktu nanti nunggu duhur. Mau sudah meyakini mangga, kalau dari seluruh saya dah, dan kebanyakan ulama pun dah, jadi menyesuaikan waktu di tempat kalau posisinya begitu. Begitu sampai satu daerah, di daerah itu pun belum tentu orang sholat di mana, di airport belum tentu kan, belum tentu ada fasilitas yang begitu, yang kita bilang tenang, kita pengen sholat yang enak gitu kan, itu kan di negara lain kan belum tentu ada. Jadi darurat itu akan berketerusan seakan-akan ya. Jadi ada kecenderungan mencari kemudahan dari penerjemahan itu yang biasanya suka diambil orang.
Ya, itu jadi makanya ulama pun memberikan pilihan gitu. Tapi kalau kita tetap sudah tahu posisi waktu, misalnya di sini berangkat duhur kayak tadi, pasti datang jalan ke sana jam 10 pagi, maka lebih baik laksanakanlah nanti di sana yang sudah tahu ya. Kalau baru perkara tadi kembali kepada tadi, kalau misalnya baru kita perjalanan pertama ke daerah. Oke, itu gimana? Alhamdulillah. Kalau misalnya kita mau ke Jogja itu, berangkat malam, subuhnya kan di dalam kereta. Nah biasa kan orang-orang di sana dalam kereta kan orang sholat dalam kereta gitu. Nah itu apakah sholat wajib itu? Ya, kalau sholat kita wajib. Kalau sampai ke Jogja ke sana misalnya udah hilang subuhnya udah jam 7 misalnya. Apa kita langsung qadha di sana atau kita langsung aja kodok ya? Di qadha gitu. Ya. Bukannya qadha itu kalau misalnya kita lupa, ketiduran. Kan bahasa tadi ini ya. kan waktunya ada kita dalam kereta. Bukannya itu yang kita harus kerjakan duluan. Mau disebut kodok mangga, mau disebut iyadah mangga. Maksudnya iyadah kodok itu mengulangi sholat. Karena sholat yang dikendara itu dihormati, cuma menghormati waktu. Tetap yang sholat wajib itu laksanakanlah sesuai gerakan yang pas gitu ya. Jadi pelaksanaan, makanya dianjurkannya di sini yang terakhir, kalau sholat sunat mangga sah di atas kendaraan. Sah sunat, tapi untuk sholat wajib tetap ketika sudah sampai di tujuan kita nyadah atau ulangi. Mau bahasa kodok mangga kan kemarin nggak ada bab kodok, kita sudah dikaji. Dari mazhab mana itu ya? Dari Imam Syafi'i pun begitu ya. Dari jalur saya pun sama. Mau kalau jalur saya bahasanya kodok ya. Mau iyadah mangga, misalnya iyadah itu mengulangi gitu ya. Makanya kemarin di dalam bab kodok itu ada kodok itu sebagian sholat teh yang tertinggal 1 rakaat 2 rakaat itu pengganti sebagian, bahasanya kodok juga sebagian rakaat. Ada juga kodok itu dari mulai mulai takbiratul ihram sampai salam, berarti full 1 kali sholat kayak tadi berarti full itu 1 kali sholat. Maka itu bahasanya kalau dari jauh saya bahasanya kodok itu pengganti sama. Jadi kereta pun sekarang tuh disiapin, ada yang disiapin untuk sholat. Di pesawat juga ada begitu, cuma kalau di pesawat itu kan kalau orang banyak berkumpul ke tengah, posisinya kan tidak seimbang. Nah itu suka kayak diusir-usir sama walaupun ada fasilitas itu. Tapi begitu orang mau berangkat ke Mekah itu diatur. Cuma waktunya kan bisa berubah itu. Itu situasi yang sekarang yang kita temui, faktanya tuh begitu. Ya makanya lebih seperti itu harus kita ikutin itu. Jamaah, makanya itu kurang pasnya sholat di atas kendaraan begitu gitu. Jadi utamakan ya kalau misalnya tadi waktunya sebelum, karena berangkat sebelum subuh, di tengah-tengah datangnya waktu subuh sudah sampai jam 7 misalnya, otomatis subuh itu kita ada dalam perjalanan, paling dihormati sudah sampai laksanakan kembali sholat. Gimana bisa di atas kendaraan sesuai gerakan karena ada fasilitas misalnya ya, sesuai gerakan. Apakah harus lagi sholat atau tidak? Sebagian fuqaha emang jadi saya ada 2 juga ya. Jadi saya sebagian fuqaha tidak apa-apa karena sudah sesuma gerakan karena sudah difasilitas. Sebagian ulama tetap karena tadi Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan ya, maka beliau bertekad pokoknya kalau sudah sampai laksanakan kembali, intinya kurang kesempurnaan tetap gitu. Makanya walaupun tidak dengan gerakan, dengan antisipasi ya, maksud takut celaka atau gimana, karena kan dulu mah nggak ada kereta ya, kendaraannya cuma onta, otomatis susah gerakannya. Sekarang udah kendaraan aneh-aneh gitu kan, maka sudah ada fasilitas. Tetap lebih baik dan lebih utama itu biasanya dan lebih keyakinan kodok, ulangi kembali dengan duduk saja. Datang waktu subuh kita dihormati aja tetap, jadi tidak usah dengan ada gerakan, dengan duduk saja menghormati waktu sholat dengan isyarat dalam hati gitu. Penyempurnaannya tetap ketika sudah sampai di tempat laksanakan kembali. Mau bahasa kodok iyadah terserah ya, kodok itu pengganti, iyadah itu mengulangi gitu. Kodok ngikutin sholat yang baru ya, misalnya kita asar. Jadi kadang-kadang kan kita sambil nyupir sholat
Tapi kalau nanti begitu sampainya sudah maghrib, kodoknya waktu maghrib. Gimana? Kan harusnya sholat asar. Ya. Ya. Tapi waktu kepepet, Ya. kita lagi Tiba maghrib. Udah maghrib pasti udah. Bentar lagi maghrib. Sebelum maghrib kita kan takut. Langsung melaksanakan sholat sambil zikir. Kemudian begitu sampai kita ke rumah itu sudah masuk maghrib. Ya. Jadi sampai di rumah Laksanakan kembali sholat asar. sholat asarnya. Mau kodo mangga, mau bahasa iadah terserah ya. Jadi kodo itu pengganti, iadah itu mengulangi gitu ya. Mau kodo mangga bisa teh sama kodo saya kodo bahasanya. Makanya bukan adaan, diganti kodo. Yang di atas mobil tadi nggak sah sholatnya. Ya, itu cuma dihormati. Karena tadi dalil yang lebih kuat itu tetap Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat wajib di atas kendaraan kecuali sholat sunat. Sholat sunat itu boleh, jadi sholat sunat sah. Gitu ya. Itu mungkin. Jadi yang wajibnya tetap bagusnya ada atau kodok. Saya nambahin. Ya, maka. Jadi maksud bapak-bapak nih bingung nih bapak-bapak nih. Di dalam safar itu kan ada rukhsah. Sholat safar lah. Kenapa kita harus menghormati waktu? Kan harus dijawab alasannya. Alasannya kalau di dalam mazhab Syafi'i itu yang saya tahu, satu syaratnya sholat wajib harus qiyam, berdiri tegak. Yang kedua menghadap kiblat. Kalau dua syarat itu terpenuhi, walaupun dalam kendaraan tetap sah. Tapi kalau tidak terpenuhi, misalnya tidak bisa menghadap kiblat sama berdiri posisi di kendaraan, maka dia harus dihormati waktu. Gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kalau di pesawat kenapa nggak sah? Karena sebagian pendapat di dalam itu karena tidak istimror, tidak menapak ke bumi kiblatnya itu. Di awang-awang gitu kan tidak terjadi. Sholat zaman Nabi, sholat di atas awan gitu ya. Nah itu alasannya. Jadi syarat yang harus dipenuhi hanya dua saja dalam perjalanan itu. Ketika di kendaraan satu qiyam berdiri, yang kedua menghadap kiblat. Kalau posisi kendaraan kita memenuhi persyaratan tersebut sah-sah saja Pak sebenarnya, nggak usah ngulang. Pertama kita menghadap kiblat, yang kedua posisinya berdiri. Tapi kalau dalam kendaraan sekarang kan susah memang. Tidak semua kendaraan bisa berdiri dan menghadap kiblat. Tapi syaratnya kan sebagian ulama mengatakan minimal ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat posisinya. Nanti ke dalam tengah-tengah sholat mobilnya belok-belok atau apanya kendaraan besarnya belok-belok nggak apa-apa gitu. Cuman yang dipermasalahkan bahwa bisa nggak posisi ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat gitu, dan berdiri posisinya itu aja. Menghadap Allah atau menghadap kiblat? Menghadap kiblat. Kiblat isyarat, gini maksudnya. Kiblat itu isyarat. Iya. Tetap hati itu kepada Allah. Walaupun begini kita tetap intinya kepada Allah. Ya. Itu artinya. Jadi kiblat itu isyarat dan itu pun salah satu syarat yang diperintahkan Allah melalui Rasulullah gitu. Jadi gitu aja. Kalau hati mah tetap kepada Allah. Nah itu bagus Ustaz ya. Di antaranya itu bisa bahasa ngadap, kemudian yang lebih utama itu ada pengabdian harus kepada ardu terutama dalam sujud gitu. Makanya ulama menjadikan satu keraguan dalam masalah sholat di atas kendaraan itu. Mungkin itu bagus. Gimana Pak? Cukup? Enggak, soalnya kan kita juga bertanya banyak ya. Jadi kadang-kadang di satu pengajian kita masuk jawabannya kok beda-beda gitu loh. Jadi ada ustadz ini cerita begini, cerita ini. Mereka juga guru besar, ada yang profesor juga cerita seperti. Jadi saya bingung. Kita akhirnya kita ambil jalan Allah itu maha memberikan keperluan kepada kita. Kita ikutin apa yang diajarkan. Tapi kalau itu tidak memenuhi syarat, ya saya terpaksa ngikutin yang terbaik dari Allah. Gitu. Itu aja yang terbaik karena nggak semuanya bisa begitu. Tapi kadang-kadang ada perasaan feel guilty, rasa bersalah kalau kita melakukan sesuatu yang menyimpang. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu keyakinan itu luar biasa gitu aja. Ya, itu maaf itu kan. Tapi makasih itu petunjuknya tadi kan. Ya, makanya ulama itu ada beberapa cara, ada beberapa hal dan insya Allah itu beberapa
baik, maka memberikan pilihan, dan itu posisinya pilihan-pilihan tersebut itu kembali kepada keyakinan. Mana yang lebih yakin? Kalau kita yakin pelaksanaan tadi dia pasti kita pun akan merasa nih nikmat itu cuma pilihan saja dari para alim ulama. Mungkin dan insya Allah ada dari jalur-jalur hadisnya. Walaupun ada hadis yang langsung secara nohir teks, ada juga secara kias. Apa mengambil kias ulama itu? Karena situasi dulu dengan sekarang pasti berbeda. Itu makanya mengambil kias supaya bisa menyesuaikan zaman. Mungkin itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan sehari-hari, terutama menjadikan syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mangga tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.